Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana sebagai delegasi tim SMA Negeri Plus Provinsi Riau, berada pada posisi pro dengan bunyi emosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan ekonomi biru. Nah, materi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kami selaku tim pro tentu saja sangat setuju untuk tidak menggunakan ekonomi biru dalam mengembangkan potensi maritim. Selanjutnya, izinkan saya mendefinisikan apa itu potensi maritim. Kawasan laut merupakan sebuah kawasan yang bisa dikatakan merupakan salah satu kawasan yang cukup besar di planet bumi. Lebih dari setengahnya, kawasan permukaan bumi dikuasai oleh lautan. Hal ini sebenarnya juga memberikan dampak dan efek yang berbeda-beda pada setiap segi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu segi yang dipengaruhi oleh luasan laut tersebut adalah konsep bernegara. Tak sedikit negara-negara yang menjadikan laut sebagai kawasan batas negara mereka. Bahkan ada juga beberapa negara yang justru memiliki kawasan laut jauh lebih besar dibandingkan dengan kawasan daratan itu sendiri. Negara yang memiliki wilayah laut jauh lebih besar dari kawasan daratannya kebanyakan disebut sebagai negara maritim, atau ada juga yang menyebutnya sebagai negara kepulauan. Negara yang memiliki kawasan laut jauh lebih banyak itu sendiri juga memiliki beberapa ketentuan atau risiko yang berbeda-beda. Nah, namun risiko dan dampak tersebut juga ada yang berasal dari dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, negara maritim kemudian muncullah sebuah konsep pembangunan negara maritim. Konsep ini pada dasarnya adalah ingin memanfaatkan dan menggunakan sumber daya perairan yang mana dalam hal ini adalah lautan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat dan negara itu sendiri. Selama ini kita mengenal beberapa macam konsep bernegara yang ada di muka bumi, sedangkan negara maritim adalah sebuah negara yang menjadikan wilayah perairannya sebagai salah satu konsep pembangunan wilayah negara tersebut. Pada dasarnya, setiap kawasan wilayah yang ada di muka bumi memiliki kondisi dan keuntungan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan konsep negara maritim yang memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh negara maritim seperti yang pertama, wilayah lebih luas. Hal pertama yang menjadikan keuntungan dari negara maritim adalah wilayahnya yang lebih luas. Hal ini dikarenakan dari batas terdalam wilayah perairan akan ditarik garis lurus menuju wilayah batas terluar sejauh kurang lebih 200 meter. Garis terluar tersebut kemudian akan menjadi wilayah tambahan bagi negara tersebut. Yang kedua, penambahan sumber daya. Sudah kita singgung sebelumnya bahwa negara maritim yang memiliki kawasan perairan jauh lebih besar bukan tak memiliki keuntungan. Kawasan laut di sini tak hanya sekedar menjadi kawasan mati yang tak dapat dimanfaatkan. Namun, kawasan laut tersebut adalah sebuah cadangan sumber daya tambahan yang bisa dikatakan cukup menjanjikan. Berbagai macam jenis sumber daya alam dapat ditemukan di dalam kawasan laut. Dari beberapa relief dasar laut terkadang menyimpan sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, sumber daya cadangan ekonomi. Lautan juga merupakan sebuah kawasan cadangan ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Kawasan laut yang luas memiliki berbagai macam jenis potensi yang dapat dikembangkan. Pemanfaatan dalam kawasan laut tak hanya dapat diambilkannya saja, namun dapat juga memanfaatkan dari segi wisata dan jasa yang ada di dalamnya. Namun, dalam perkembangannya, pada dasarnya negara maritim tak hanya memiliki keunggulan atau keuntungan saja, namun pada beberapa hal terkadang negara maritim sendiri tak dapat menjadikan kawasan laut yang mereka miliki sebagai aspek penting dalam pembangunan. Banyak yang justru menganggap bahwa kawasan laut hanyalah sebuah aspek mati yang tidak menarik. Lalu, mengenai konsep ekonomi biru. Ekonomi biru adalah blue economy, merupakan suatu konsep yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang dasarnya adalah menyoroti hubungan erat antara laut, perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat. Namun kami menilai, setidaknya ada dua hal yang membuat kami menolak untuk memakai sistem ekonomi biru. Yang pertama, perubahan iklim. Dan istilah yang tidak bagus seperti lautan plastik atau perang air semakin membayangi masa depan sumber daya air dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi berbasis laut atau ekonomi biru tidak menunjukkan tanda-tanda melambatnya hal ini, hanya menyisakan pilihan untuk memanfaatkan ekspansi untuk membalikan tren berbahaya dan melindungi kesehatan dan kekayaan ekosistem laut. Namun nyatanya, ekonomi biru mendorong manusia untuk melakukan kegiatan eksploitasi laut secara berlebihan, sehingga menyisakan perusakan terumbu karang, penangkapan ikan secara berlebihan, dan lain-lain. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan banyak terjadi kerusakan laut imbas eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan yang merusak, penangkapan yang berlebihan, polusi, pembangunan infrastruktur yang menurun, pesisir, pengerukan penimbunan tanah, dan pengembangan dan yang mengubah lingkungan fisik. Kita juga menyaksikan ekstraksi habitat yang merusak seperti penebangan hutan mangrove di sejumlah wilayah Indonesia. Melalui keterangan tertulis yang diterima, berdasarkan catatan KNTI, hutan mangrove di Indonesia berkurang lebih dari 30% selama 25 tahun, dan juga 23% terumbu karang selama 12 tahun mengalami kerusakan. Kedua, penurunan kelestarian laut akibat terlalu banyak eksploitasi yang dilakukan di Indonesia. Padahal, Indonesia dengan kapasitas sebagai negara berkembang belum mampu menghadapi dampak-dampak ekonomi biru melalui strategi-strategi seperti pemanfaatan teknologi. Masalah yang paling klasik dan tak pernah selesai adalah masalah sumber daya manusia.
dapat saya jelaskan, di semua lini yang mengurus masalah kelautan dan perikanan di Indonesia masih banyak yang belum mengelolanya dengan secara optimal, termasuk nelayan yang rata-rata masih lulusan SD. Nah, untuk kedepannya kita harus menyiapkan sekolah-sekolah kejuruan untuk membentuk nelayan-nelayan tangguh di Indonesia. Selain itu, menurut saya, penguasaan teknologi kelautan dan perikanan yang masih minim di Indonesia dapat saya pastikan, seharusnya Indonesia tidak hanya bisa memanfaatkan teknologi dari luar negeri, tetapi kita harus bisa mengembangkan teknologi kita sendiri. Karena maritim kita tidak bisa maju apabila teknologi kita masih tertinggal dari negara lain. Hal inilah yang masih terjadi di negara kita. Yang tak kalah penting adalah industri kelautan dan perikanan Indonesia yang masih lemah. Saya dapat contohkan, meskipun Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia, tapi kita tidak bisa mengelolanya sendiri. Untuk itu dibutuhkan peran swasta. Seharusnya program tersebut juga berbicara bagaimana mendorong peran swasta untuk mengelola kemaritiman. Pengembangan iptek yang lemah juga menjadi faktor lemahnya Indonesia dan kemaritiman. Dapat saya jelaskan, dibandingkan Filipina yang jumlah pulaunya dan lautnya lebih kecil dari negara kita masih tertinggal jauh. Saya dapat pastikan bahwa ini menjadi masalah karena kurangnya pendanaan pemerintah Indonesia untuk kepentingan riset kelautan, yakni hanya sebesar 0,08% dari anggaran. Apabila hal-hal ini belum bisa atau belum mampu kita selesaikan, maka ekonomi biru belum pantas untuk kita tegakkan sebagai cara kita dalam mengembangkan potensi kemaritiman kita. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro sekali lagi menegaskan bahwa kami sangat setuju untuk menolak menggunakan ekonomi biru dalam mengembangkan potensi maritim, karena kami berpendapat bahwa negara kita dengan predikat sebagai negara berkembang masihlah belum mampu dalam menerapkan ekonomi biru secara keseluruhan sehingga dapat membahayakan lingkungan. Hal-hal seperti pengembangan sumber daya manusia, penguatan modal, dan pengembangan teknologi harus segera kita lakukan secara tuntas agar pengembangan potensi maritim di Indonesia dapat kita lakukan secara baik dan benar. Terima kasih.